Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zumawati dengan NIM 21042146, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi analisis kebijakan tentang the process of policy analysis and policy analysis in the policy making process dengan dosen pengampu Bapak I.E. Permana STMT. Materi pertama adalah proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memecahkan masalah, analisis kebijakan memanfaatkan metode, teori, dan temuan substantif ilmu sosial untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Selanjutnya, methodology of policy inquiry. Metodologi penyelidikan kebijakan mengacu pada penyelidikan kritis terhadap solusi potensial untuk masalah-masalah praktis. Metodologi penyelidikan kebijakan bersifat elektif secara produktif. Para praktisi bebas memilih di antara berbagai metode ilmiah, kualitatif maupun kuantitatif, dan filsafat ilmu pengetahuan selama metode-metode tersebut menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan mencakup seni dan kerajinan yang dapat dianggap ilmiah sejauh berhasil menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan karena dapat dipercaya, pengetahuan umum yang bisa diketahui dan kebiasaan-kebiasaan praktis. Keduanya merupakan hasil pembelajaran evolusioner dari generasi ke generasi, sering menghasilkan kesimpulan yang setidaknya dapat diandalkan dan terkadang lebih dari itu daripada yang dihasilkan oleh metode ilmu sosial khusus. Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 1. Masalah kebijakan. Representasi dari suatu situasi masalah yang merupakan kumpulan kekhawatiran, tanda-tanda stres, atau kejutan yang tidak memiliki solusi yang jelas. Yang kedua, hasil kebijakan yang diharapkan. Konsekuensi yang mungkin terjadi jika mengadopsi satu atau beberapa alternatif kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kebijakan yang dipilih. Solusi potensial untuk suatu masalah. Untuk memilih kebijakan yang disukai diperlukan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan serta pengetahuan tentang nilai atau kegunaan dari hasil yang diharapkan. 4. Hasil kebijakan yang diamati. Hasil konsekuensi saat ini atau di masa lalu dari pelaksanaan kebijakan yang diinginkan. Yang kelima, kinerja kebijakan. Sejauh mana hasil kebijakan yang diamati memberikan kontribusi terhadap solusi dari suatu masalah. Selanjutnya, metode analisis kebijakan. 1. Penataan masalah. Metode-metode penataan masalah digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan. Yang kedua, peramalan. Metode peramalan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Yang ketiga, resep. Metode resep digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kebijakan yang lebih disukai. Contoh dari metode preskripsi ini adalah spreadsheet. Yang keempat, pemantauan. Metode-metode pemantauan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil-hasil kebijakan yang diamati. Yang kelima, evaluasi. Metode evaluasi digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau manfaat dari hasil-hasil kebijakan yang diamati dan kontribusinya terhadap kinerja kebijakan. Bentuk-bentuk analisis kebijakan. Yang pertama, analisis prospektif dan retrospektif. Analisis kebijakan prospektif melibatkan produksi dan transformasi pengetahuan sebelum resep dibuat. Analisis prospektif adalah sering kali diikuti oleh kesenjangan antara pilihan solusi yang disukai dan upaya untuk mengimplementasikannya. Alasan dari kesenjangan ini adalah karena hanya sedikit pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebelum kebijakan diimplementasikan. Analisis kebijakan retrospektif adalah sebuah solusi potensial. Analisis retrospektif mencirikan gaya operasi beberapa kelompok analisis. 1. Analisis yang berorientasi pada disiplin ilmu. 2. Analisis yang berorientasi pada masalah. 3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi. Bentuk analisis kebijakan yang kedua yaitu analisis deskriptif dan normatif. Analisis kebijakan deskriptif sejajar dengan teori keputusan deskriptif yang mengacu pada seperangkat proposisi yang konsisten secara logis yang menggambarkan atau menjelaskan tindakan. Teori keputusan deskriptif dapat diuji dengan pengamatan yang diperoleh melalui pemantauan dan peramalan.
Analisis kebijakan normatif sejajar dengan teori keputusan normatif yang mengacu pada seperangkat proposisi yang konsisten secara logis yang mengevaluasi atau menetapkan tindakan. Bentuk analisis kebijakan yang ketiga yaitu penataan masalah dan pemecahan masalah. Prosedur-prosedur penataan masalah dirancang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang masuk ke dalam definisi masalah, tetapi tidak untuk mengidentifikasi solusi. Sebaliknya, metode pemecahan dirancang untuk memecahkan dan bukan untuk menyusun masalah. Pemecahan masalah pada dasarnya bersifat teknis, berbeda dengan penataan masalah yang pada dasarnya bersifat konseptual. Bentuk yang keempat adalah analisis terpadu dan tersegmentasi. Analisis kebijakan terpadu menghubungkan dua bagian dari gambar 1-2 di samping, yaitu 4 kuadran dan siklus dalam dan siklus luar. Secara praktis, analisis kebijakan terpadu menjembatani beberapa segmen utama analisis kebijakan multidisiplin, terutama ekonomi dan ilmu politik. Selanjutnya adalah praktik analisis kebijakan. Terbagi dua, yang pertama, logika yang direkonstruksi versus logika yang digunakan. Proses analisis kebijakan terpadu merupakan sebuah rekonstruksi logika. Proses pelaksanaan analisis kebijakan tidak pernah persis sama dengan rekonstruksi ini, karena semua rekonstruksi logika adalah abstraksi perilaku, bukan deskripsi harfiah dari perilaku tersebut. Ketidaksesuaian ini ditangkap oleh istilah logika dalam penggunaan yang mengacu pada cara para analis yang berpraktik dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, biaya peluang metodologi. Analisis terpadu memiliki biaya peluang, mengingat waktu dan sumber daya yang terbatas, sulit untuk melakukan analisis ekonomi, politik, dan organisasi yang sistematis secara bersamaan. Biaya peluang metodologis lainnya adalah mencoba mengikuti tanpa waktu dan sumber daya yang memadai doktrin dan prinsip-prinsip filsafat ilmu pengetahuan seperti positifmologis. Materi kedua yaitu analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan. Gerakan ilmu kebijakan didirikan oleh ilmuwan politik terkemuka Harold de Lasswell yang menawarkan visi baru mengenai hubungan antara ilmu-ilmu sosial dan pembuatan kebijakan. Meskipun sebagian dari visi Lasswell dapat ditelusuri hingga abad ke-19, ilmu kebijakan tidak hanya mengamatkan penciptaan pengetahuan mengenai pembuatan kebijakan, sesuatu yang telah dilakukan selama beberapa abad. Ilmu kebijakan juga mengharuskan agar pengetahuan yang telah diciptakan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Para pendiri ilmu kebijakan merepresentasikan proses keputusan sebagai 7 fungsi keputusan yang berurutan, masing-masing didasarkan pada kekuatan koersif dan persuasif pemerintah. Berikut adalah 7 fungsi keputusan yang diurutkan secara berurutan. Yang pertama, intelijen, kedua, promosi, yang ketiga, preskripsi, yang keempat, pemanggilan, yang kelima, aplikasi, yang keenam, pengakhiran, dan yang ketujuh, penilaian. Model-model perubahan kebijakan. Yang pertama, model rasionalitas komprehensif. Model rasionalitas komprehensif menyusun cara kita berpikir dan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Proposisi dasar dari model rasionalitas komprehensif adalah antara 2 atau lebih alternatif yang lengkap. Alternatif yang dipilih akan memiliki manfaat efisiensi bersih yang melebihi alternatif lainnya. Yang kedua, rasionalitas terbaik kedua. Teorema ini menyatakan bahwa mustahil bagi para pengambil keputusan dalam masyarakat demokratis untuk memenuhi persyaratan rasionalitas ekonomi yang komprehensif. Mustahil untuk membuat satu pilihan terbaik dengan menggabungkan pilihan-pilihan rasional individu melalui pemungutan suara mayoritas. Yang ketiga, inkrementalisme terputus-putus. Model terputus-putus menyatakan bahwa model rasionalitas ekonomi yang komprehensif tidak dapat diterapkan sebagai penjelasan proses pembuatan kebijakan. Proposisi ini mendasar dari teori disjoint incremental adalah bahwa keputusan dibuat pada batas status quo.
Yang keempat, rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas menyatakan bahwa pengambilan keputusan individu tidak berusaha untuk menjadi rasional secara penuh atau menyeluruh dalam arti mempertimbangkan dan menimbang sebuah alternatif. Yang kelima, rasionalitas erotis. Rasionalitas erotis menunjuk pada proses bertanya dan menjawab. Model-model rasionalitas erotis meskipun mungkin tidak memuaskan bagi mereka yang menuntut jawaban dari model-model proses keputusan deduktif dan induktif statistik. Yang keenam, konvergensi simultan. Proposisi mendasar dari model konvergensi kritis adalah bahwa perubahan kebijakan terjadi pada momen-momen kritis ini. Pengenalan terhadap momen-momen tersebut merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi oleh analis. Yang ketujuh, keseimbangan yang diselingi. Model keseimbangan yang diselingi guncangan menyamakan proses perubahan kebijakan dengan evolusi biologis. Terdapat keseimbangan dinamis di antara kebijakan-kebijakan yang saling bersaing, seperti proses penyesuaian timbal balik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya presentasikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.